Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gembi, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan gak kalah kerennya juga nih. Beliau ini adalah Bang Abdul Somad. Bang, boleh dong sapa teman-temannya yang di sana? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas tentang pengalaman mendapatkan beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode. Nah, di sini Bang Somad juga pernah mendapatkan beasiswa selama 2 periode itu. Di tahun pertama beliau menjabat sebagai Ketua Komsat IAIN Sasbabel, dan di tahun ini beliau sebagai sebagai anggota Divisi Lingkungan Hidup. Untuk lebih lanjut kita tanya langsung yuk sama Bang Somadnya. Bang, Abang tahu mula dari program beasiswa ini dari mana ya? Dari teman atau? Kalau tahu beasiswa ini pertama itu kan ada ininya, brosurnya kan. Ya. Brosur dikirim di grup kelas. Nah, awal mula itu Abang sebenarnya udah berhubungan dengan beasiswa itu udah males sih sebenarnya, karena sebelumnya Abang udah daftar beasiswa bidik misi, yang kedua itu lupa Abang. Nah, dua-duanya itu Abang nggak keterima gitu. Jadi ketiga ini udah males gitu, males ngurusnya ke sana ke sini, akhirnya nggak dapat. Jadi habis itu ya udah deh, cobain aja dulu gitu kan. Dan kebetulan waktu itu Abang lagi di rumah sakit, temenin ini anak kakak lagi di rumah sakit, jadi Abang yang jagain. Karena ini anaknya kembar, satunya sehat alhamdulillah, satunya itu sakit gitu. Selama 3 minggu Abang nggak pulang gitu. Dan waktu itu pendaftarannya lagi dibuka. Mungkin yang ngumpul berkas paling akhir mungkin Abang. Karena Abang ingat waktu itu hari Minggu. Terakhir itu ngumpulnya jam 6 sore. Ngumpul jam 6 sore dan Abang ngumpulnya jam 3-an gitu. Awal mula males ya, dan akhirnya berpikir cobain aja dulu ya. Siapa tahu rezekinya di sini gitu. Dan alhamdulillah orak-arik bikin sembarangan, lihat punya temen daftar. Waktu itu yang daftar Genbi ini sangat banyak gitu. Banyak banget, ratusan malah. Iya, dari kampus kita tuh ratusan, karena mereka tahu bahwa beasiswa Bank Indonesia ini beasiswa yang dibilang rancanya tinggi gitu kan. Kemudian seleksi berkas, alhamdulillah Bang lulus, di mana waktu itu yang lulusnya itu 100 orang. 100 orang Bang lulus, kemudian lanjut seleksi kedua itu interview kan. Dan interview itu yang diterima cuma 50 orang. Sedangkan 50 orang. Sedangkan yang lulus itu 100, dan harapan itu kecil menurut Abang. Karena di sana yang daftar-daftar itu kakak-kakak tingkat, yang mana ibaratnya background mereka lebih tinggi daripada Abang. Abang akui Abang nggak bisa dalam organisasi, Abang kecil ibaratnya gitu kan. Terus ya interview, alhamdulillah ternyata pas diumumin Abang lolos gitu. Alhamdulillah banget gitu kan, bisa dapat beasiswa. Gitu sih kalau tahu beasiswa Bank Indonesia. Jadi nggak nyangka ya Bang, tadinya pikirannya kayak overthinking, aduh bisa masuk apa nggak dapet gitu. Iya. Ternyata dapet gitu ya. Ya alhamdulillah rezekinya di Genbi gitu kan, Bank Indonesia. Keren banget. Jadi intinya dari kisah dari Bang Somad tadi, jangan putus asa. Benar. Karena gini, Abang ingat perkataan orang. Iya. Lihat di sosial media kan. Kesempatan memang tidak datang 2 kali. Benar banget. Tapi kesempatan akan selalu datang kepada orang yang berani mencoba. Iya. Itu. Benar. Berarti kesempatan Bang Somad ini nggak sia-sia, ada hasilnya. Walaupun tadinya berpikirnya udah aneh-aneh ya, negatif lah berpikirnya. Jadi selama mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, Bang Somad itu menjabat sebagai apa? Di periode pertama itu sebagai ketua Komsat.
Yang awal mulanya itu masih ragu mau jadi ketua karena itu tadi organisasi saya kurang. Cuma di kampus itu saya masuk hima. Di hima pun saya nggak aktif karena dulu pemikirannya lebih baik kerja saya kalau pulang kuliah gitu kan, nggak ada pemikiran organisasi ini itu. Di kampung aja saya sebagai ketua Irmas waktu itu aja udah sibuk, apalagi di hima gitu kan. Ya cobain aja dulu deh karena waktu itu yang daftar nggak ada. Kemudian saya memberanikan diri bertanya dengan ketua Komsat yang sebelumnya, waktu itu Bang Aldi namanya. Bang Aldi, saya tanya, Bang, sebenarnya saya mau daftar jadi ketua, Bang. Kata Bang Aldi, cobain aja dulu gitu kan. Ketika ada masalah katanya, kamu nggak sendirian. Kamu punya bendahara, kamu punya sekretaris, kamu punya anggota. Jadi masalah itu nggak kamu tampung sendiri katanya. Ya udah, oke Bang, saya daftar, fix. Daftar. Waktu itu asal-asalan sih sebenarnya karena mau belajar-belajar juga kan. Kalau nggak keluar dari zona kenyamanan kita nggak akan tahu dunia luar menurut saya gitu. Terus jadi ketua itu pertama kali itu sulit menurut saya. Karena apa? Kita harus menyatukan 50 kepala dalam satu ruang yang besar, Genbi gitu, Genbi Komsat IAIN. Yang mana notabene mereka itu dari organisasi yang lebih tinggi dari Abang. Ada yang BEM mungkin, ada yang DEMA, bahkan lebih tinggi dari itu pun ada. Dan Abang memberanikan diri untuk mencalonkan diri. Waktu itu masih zaman COVID, jadi pemilihannya online. Sebenarnya ada rencana offline di kampus kita, kampus IAIN SAS Bubble waktu itu, tapi ditolak karena masih COVID, takut ada suatu hal yang tidak diinginkan, ya jadi online gitu. Selama pemilihan, alhamdulillah Abang keterima gitu jadi ketua Genbi Komsat IAIN. Ya begitulah perjalanannya, berjalan terus dari hal-hal yang positif Abang dapat, hal negatif pun Abang dapat, pembelajaran tentang organisasi walaupun nggak banyak dapat, alhamdulillah seperti itu. Jadi selama menjabat sebagai ketua Komsat pasti ada dong kayak pengalaman terkesannya sampai sekarang tuh masih ada gitu. Kalau berbicara pengalaman, mungkin semua pengalaman selama di Genbi itu pengalaman yang terkesan. Karena apa? Kita tidak pernah terpikirkan, mungkin sekarang nih kita lagi duduk di sini kan, nggak pernah terpikir bisa ketemu gitu. Mungkin itu adalah pengalaman yang luar biasa. Abang dapat relasi dari orang-orang hebat, bisa bertemu dengan orang-orang hebat gitu kan. Yang mana Abang hanya orang kampung yang memberanikan diri untuk kuliah di IAIN, terus daftar jadi ketua Komsat gitu, ketua Komsat Genbi kan. Jadi pengalaman-pengalaman itu dari hal-hal yang Abang nggak tahu bisa tahu, dari awal-awalnya kita nggak kenal bisa kenal, bertemu dengan orang-orang yang menurut Abang luar biasa gitu kan, seperti ya waktu itu kepala perwakilan Bank Indonesia segala macam. Zaman Abang masih COVID itu. Jadi orang-orang yang bisa masuk kantor BI itu adalah orang-orang pilihan. Karena mungkin paling banyak 10 orang yang bisa masuk. Beda di zaman kita kan. Sekarang COVID-nya udah redup. Iya. Jadi semua bisa masuk BI. Zaman kami nggak ada. Hanya orang-orang tertentu, mungkin panitia yang bisa masuk. Dan acara-acaranya pun online. Kalian beruntung zaman sekarang karena CB kita offline. Mbak Indira kemarin kan. Zaman kami itu online. Iya, Mbak Indira juga jadi narasumber waktu itu. Dan masih banyak lagi narasumber yang lain kayak Mbak Asma Nadia waktu itu. Kita online. Dan beruntungnya kalian, kita datangkan langsung Mbak Indira ke Bangka Belitung gitu. Itu beruntungnya kalian. Zaman kami online, nggak ada LC nasional. Jadi kebanyakan online ya kegiatannya. Iya, kebanyakan online acara-acara besar. Ya mungkin untuk program kerja adalah yang offline. Kemarin tes TOEFL, termasuk kita laksanakan secara offline. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan yang mana jaraknya itu memang diatur.
Kita masuk BI pun gitu, nggak boleh duduknya berdekatan, harus di sana, di sana, di sana. Kita atur benar-benar, karena berbahaya juga, dan itu peraturannya gitu. Mengenai pengalaman lain ya, Abang belajar mengenai organisasi di Genbi. Mungkin kalau nggak ada Genbi, nggak ada organisasi Abang. Latar belakang organisasi itu menurut Abang, kalau Abang nggak ada mungkin. Hanya sekedar tahu, oh itu organisasi, oh itu organisasi, males ikut lah, ginilah, itulah, inilah, itulah. Sebenarnya organisasi itu sangat penting, karena di dunia pekerjaan, di dunia apapun, organisasi itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Seperti itu. Jadi pengalaman Bang Somad nih, kok bisa dapat beasiswa 2 kali kan dalam selama 2 periode nih? Tips and triknya apa nih Bang? Ada nggak saya melakukan ini apa gimana? Tips and triknya sih, ya kita aktif jadi anggota. Ada kegiatan kita ikut, kemudian jika ditunjuk jadi panitia suatu kegiatan, coba jangan menolak, karena itu pengalaman menurut Anda. Pembelajaran untuk kita kan, jika kita disuruh. Dan mendapatkan 2 periode itu menurut Abang suatu hal yang luar biasa, karena semua orang tidak bisa merasakannya seperti Abang rasakan. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa dapat 2 periode. Abang berkenalan dengan Genbi-Genbi nasional, Genbi-Genbi lain. Teman-teman Abang yang ibarat di luar Bangka Belitung, ditanyain, bisa nggak dapat 2 periode di kampusmu? Katanya nggak bisa, cuma 1 periode ini doang katanya. Itu pun sudah alhamdulillah gitu. Beruntungnya kita bisa dapat 2 periode. Karena apa? Penerus Genbi selanjutnya ya kalian yang semester 5. Waktu itu Abang kan semester 5 tuh. Ya. Jadi prosedur Genbi itu sedikit banyak itu tahu. Oh, gini. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu udah tahu jalannya gitu kan. Pembelajaran untuk kita. Makanya pesan Abang untuk semester 5 aktif lah. Karena apa? Setelah kami demisioner kan, yang meneruskan Genbi itu kalian. Kami tetap anggota Genbi, tapi kami tidak penerima beasiswa lagi gitu kan. Genbi tetap Genbi sampai mati kita. Itu. Jadi untuk teman-teman yang semester 5, tetaplah jika ada kegiatan aktif-aktif lah, karena kita organisasi kita dapat, pembelajaran kita dapat, beasiswa kita dapat, wawasan juga kita dapat. Nggak ada yang ruginya di Genbi. Gitu. Jadi mencakup semuanya. Iya. Nanti mungkin di Genbi juga Abang dapat penghasilan gitu. Ikut kegiatan dari Bank Indonesia, kita digaji loh. Seru banget deh. Iya, kemarin Abang ya alhamdulillah sih. Sebelum-sebelumnya pernah juga, cuman Abang tolak karena masih takut gitu. Abang kemarin ikut ini di Transmart, namanya UMKM Babal Pacak waktu itu. Kita jagain UMKM orang, kita digaji 1 hari. Dan enak banget, malah makan kita ditanggung, semuanya kita dikasih gitu kan sama Bank Indonesia. Makanan-makanan kita dikasih semuanya. Duit pun kita dikasih. Jadi bukan hanya pembelajaran, pengalaman, relasi, semuanya kita dapat. Alhamdulillah pun ya pemasukan pun kita ada jika kita aktif. Gitu. Jadi bukan selain kita cuman menjalankan tugas kita, tapi kita juga dapat free juga Bang ya. Iya. Seru banget. Jadi pastinya di tahun ini dan tahun kemarin banyak sekali perubahan dan perbedaannya nih Kak Bang ya. Bisa dong cerita sedikit perbedaannya antara Genbi yang tahun 2021 sama tahun yang ini? Mungkin dari segi perbedaan sih nggak jauh berbeda, sama dengan tahun sebelumnya. Mungkin ya karena di zaman Abang masa kepemimpinan Abang itu masih COVID waktu itu. Jadi program-program kerjanya itu masih banyak yang dilakukan secara online. Itu. Online pun hanya beberapa. Tapi kalau di sekarang kan semuanya kita bisa. Kita melakukan offline bisa, online lebih lagi kan. Itu kalau dari segi perbedaan mungkin ya program kerjanya yang baru gitu. Walaupun ada yang sama sebelumnya tapi nggak apa-apa. Kalau bisa ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi. Karena apa? Orang akan melihat Genbi itu yang kita lakukan sekarang, bukan dilakukan sebelumnya gitu. Jadi amanahnya itu ya di kita sekarang gitu. Orang tahu sebelumnya kami melakukan ini. Jadi kalian, PR kalian
harus lebih dari ini. Lebih dari kami apa yang kami lakukan sebelumnya. Itu. Ya kalian beruntung. Masuk BI itu ya tanpa pilihan-pilihan. Mungkin tahun abang, masa pemimpinan abang, anggota abang ada yang nggak masuk BI, nggak ada masuk BI. Iya, karena itu tadi masih COVID. Orang yang masuk hanya orang-orang pilihan. Ada anggota abang nggak masuk, nggak bisa, karena nggak kepilih tadi. Itu. Sedangkan kita, kalian ikut acara di BI ya kan. Kemudian acara CB kami online, kita offline. LC tahun kami nggak ada karena COVID. Tahun ini alhamdulillah kita selenggarakan. Pernah kami itu LC kalau nggak salah. Abang sedikit lupa sih, LC nasional. Itu 2 hari online, ngadepin laptop dari pagi sampai malam, besoknya lagi dari pagi sampai malam. Itu wajib ya? Iya, bukan wajib sih. Itu hanya beberapa orang Komsat. Dari Genbi Bubble itu mengirimkan 10 orang, hanya 10 orang. Jadi IAIN 5, UBB 5. Itu yang ikut, hanya orang-orang yang terpilih gitu. Dan alhamdulillah karena abang ketua ya. Karena abang ketua jadi abang dipilih. Kamu ikut, Man. Oke, aku ikut. Itu laptop, aduh kalau bisa nangis itu laptop. Nggak mati-mati dia. Sampai malam, kita sholat pun masih nyala. Lagi sholat, liatin orang sholat. Kalau pagi-pagi lagi senam itu. Senam di rumah masing-masing. Itu. Tapi kalau dipikir-pikir, wah enak juga ya. Gini di Genbi itu. Kita dapat wawasan yang lebih luas. Bisa bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya kita nggak tahu. Ya, orang-orang penting. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak, yang terakhir. Harapan Kakak untuk Genbi Bubble ini terkhusus Komsat YIN. Kalau untuk harapan abang ya untuk kita semua ya, termasuk teman-teman kita yang lain, lebih aktif. Karena apa? Hak kita dapat uang, beasiswa, dan kita punya kewajiban, tanggung jawab apa? Proker kita, keaktifan kita. Itu kita yang mengatur. Jadi apa ya istilahnya? Lakukanlah bukan karena uangnya, tapi lihat apakah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang banyak. Pembelajaran itu kita ambil. Itu. Harapan abang ya proker-proker kita, program-program kita itu, apalagi sekarang COVID udah nggak ada, jadi selenggarakan yang lebih wow gitu. Biar orang luar itu tahu, oh ini Genbi Bubble, mereka melakukan ini. Kenapa orang bisa kita tidak? Itu. Dan harapan abang kepada yang semester 5, karena tanggung jawab kalian lebih besar nantinya. Kalian akan berbagi ilmu dengan adik-adik kalian, penerima-penerima baru. Jadi ibaratnya tanggung jawab kalian lebih besar, 2 kali lipat. Pertama kalian sebagai anggota, kedua kalian sebagai istilahnya kakak yang harus ngajarin adik-adik kalian di Genbi nanti. Itu. Jadi kalian harus lebih aktif dari sebelum-sebelumnya, yang mana mungkin sebelumnya cuman ikut, kalau ada disuruh ikut, kalau enggak jangan. Kalau sekarang harus lebih dari itu. Kalau bisa aku udah jadi MC-nya, aku jadi bagian apa misalnya, biar apa nanti dari pihak kampus melirik, oh dia pantas 2 kali periode gitu kan, lumayan 24 juta. 1 bulan 1 juta kan, siapa yang mau ngasih kita kayak gitu kan. Belum untuk biaya lainnya kalau dari Bank Indonesia itu sendiri yang ngasih ya. Iya, jika kita terpilih nanti bisa ada kegiatan-kegiatan apa, jika disuruh sama ketua nanti ikut, usahakan ikut, karena itu sangat penting. Itu bisa menambahkan wawasan-wawasan kita, pengalaman-pengalaman kita yang luar biasa. Kita bisa nimbrung dengan orang-orang yang hebat. Itu menurut abang itu suatu hal yang dibilang hanya orang-orang tertentu yang bisa. Seperti itu. Mungkin terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman tentang pengalaman pengalaman dari Bang Abdul Somad. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan terima kasih kepada Bang Somad yang sudah menghadiri podcast kita pada siang hari ini.
sebelum kita tutup, kita ada jargon Gembi nih. Kalau saya katakan Gembi, energi untuk negeri. Kalau saya katakan Gembi Bubble, kita paca. Teman-teman yang di luar sana boleh dong ikut juga. Kita hitung ya. Gembi, energi untuk negeri. Gembi Bubble, kita paca. Terima kasih. Lanjutkan. Ini keren. Dan teman-teman, saya pamit undur diri. Saya Amalina Rahmatika dan Saya Abdul Somad. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.